kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahala kita, ya, misalnya ini ditimbang, ini kebaikannya, ini keburukannya. Ternyata punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 1,5%. Nah, maka di dunia ini kerjaan kita memperbanyak amal, tabungan. Bagaimana memperbanyak amal? Bukan sekedar puasa. Kalau puasa Ramadan saja kebaikanmu, berapa tahun kau puasa? Sholat 5 kali saja sehari semalam. Haji, tentu kau bisa haji 3 kali. Lalu apa itu amal? Segala kegiatan yang kau lakukan lillahi ta'ala. Kerja di sini. Kalau lillahi ta'ala, amal. Anda keluar rumah kalau Anda muslim, dia wudhu dulu. Dia sudah sholat duha, lalu dia baca doa sebelum keluar rumah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan, kata Nabi, semua langkah-langkahmu jihad fisabilillah. Cari nafkah bagi seorang suami adalah jihad fisabilillah, yang pahalanya sama ketika kau membela agama Allah dan Rasul. Maka kali ini berjalan dengan niat lillah ta'ala. Prestasi di dunia kau dapat, prestasi di akhirat kau akan. Jadi banyak yang dari arah-arah regionik terus rancang. Ada rancang. Siapa membiasakan salawat padaku, kata Nabi, walaupun cuma 1, balasannya dari Allah 10 untuknya. 10. Nanti dari 10 ini 1 ke 10-nya beda-beda. Ya, ada penghilang kegelisahan. Orang banyak salawat tuh banyak tenang hidupnya. Kalau nggak percaya silakan, banyak salawat lebih tenang ke hati kita. Yang kedua, merubah menjadi lebih baik, karena sifat Nabi itu teladan. Orang yang sering salawat pada Nabi itu insya Allah akan merubah akhlaknya lebih baik. Katanya muslim kok nggak sholat? Itu nanti jadi obrolan penghuni surga itu. Ya, saat kembali ke akhirat jadi obrolan penghuni surga. Itu ada orang yang mengklaim muslim kok bisa di neraka katanya. Ada lagi yang tidak beriman, tidak punya bekal, ada di situ juga kumpul. Begitu kumpul ditanya, masalah kukum fi saqar. Nah, itu ada di Quran surah 74 tuh, ayat 42 sampai dengan 48. Kok bisa ke neraka itu? Kok bisa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat dan tidak peduli pada sholat. Nah, sholat itu pembuktian iman. Jadi ada orang yang kelak mengaku muslim. Ini kalau nggak disebutkan siapa dan kapan, ini menunjukkan perbuatan itu akan terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda, tapi intinya sama. Ada nggak yang sekarang ngaku Islam tapi nggak sholat? Terbukti kan? Kita doakan. Doakan, awas, sepanjang hidup dia masih punya hak menjadi soleh. Kita berwudu dianjurkan baku kumur, sunat menurut mazhab Syafi'i, wajib menurut mazhab Hambali. Baku kumur. Baku kumur itu gunanya apa? Secara zahir untuk membersihkan mulut kalau ada sisa-sisa makanan. Nah, secara batinnya berkukumur itu adalah i'tikad hati kita membersihkan dosa-dosa yang ada di mulut kita. Makanya imbah berkukumur sunat diluak, jangan ditaguk. Kenapa? Tafaulnya kita meluak itu meluak segala dosa yang ada di dalam mulut. Kalau kita macam itu berwudu, kita berwudu warnanya zahir dan batin. Kita masukkan banyu ke dalam hidung, kita hembuskan banyunya. Zahirnya itu membuangi kotoran-kotoran yang ada dalam hidung, tapi secara batinnya yang dimaksudkan agama adalah membuangi dosa-dosa yang kita kerjakan lewat hidung. Nah, semuaan anggota tubuh macam itu. Kita membasuh muha, ujar Nabi kita, seiring gugurnya banyu, guguran juga dosa-dosa yang ada di muha kita. Kita membasuh tangan, seiring gugurnya banyu di tangan itu, guguran juga dosa-dosa kita. Nah, tuntung kita berwudu bersih daripada hadas dan bersih daripada dosa. Makanya doa berwudu itu walaupun hukumnya sunat, tapi itu inti daripada wudu. Jangan sekali-sekali meninggalkan doa sesudah berwudu itu, karena itulah inti daripada wudu yang batin. Surah kita berwudu berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan jangan ke atas, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dengan dua kalimat itu kita memperbaharui Islam kita. Memperbaharui Islam kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tobat kepada Engkau, jadikanlah aku orang yang suci, jadikanlah aku tergolong hamba-hamba Engkau yang saleh. Itu artinya doa yang sudah berudun itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bila kita menghayati doa yang kita baca itu, kita hayati, tuntung kita berwudu, bukan hanya hadas yang hilang, tapi dosa-dosa pun umpat juga hilang. Nah, jadi artinya ujar Imam Ghazali, kalau kita mensucikan sudah tempat kita, mensucikan baju kita, mensucikan kulit kita, tubuh kita, mensucikan daripada hadas, jangan lupa mensucikan hati. Mensucikan hati kada dari lain kecuali dengan tobat tadi. Orang yang suka ke masjid, orang-orang yang suka sembahyang berjamaah 5 waktu atau suka i'tikaf di masjid, itu Allah menjamin dia akan lulus di titian Shiratal Mustaqim tadi. Nah, itu salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Nabi kita kalau kita takut khawatir menghadapi keselamatan kita di titian Shiratal Mustaqim itu. Jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisab itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan, mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat, karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan ia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Rizki itu hukumnya kalau kita bergerak itu tercatat untuk dikeluarkan.